Panjangkan untuk anakku, sesungguhnya anakku inilah yang nanti menjadi palang pintu sorga bagi ibu bapaknya, ya Allah. Ya Allah, hambamu gak punya kemampuan, hambamu gak kuat. Kalau memang yang terbaik, maka berikanlah yang terbaik. Hidupkan, panjangkan umurnya bila itu memang bermanfaat buat hambamu ini, ya Allah. Terus minta. Selesai, baru terusin makannya. Kita kalau buka puasa, remnya pakem nggak? Remnya suka nggak pakem. Padahal di situ tuh, di situ tempatnya. Buka rem dulu, rem, kasih rem tangan, doa dulu. Baru rapihin. Nah, yang kedua, dalam hadis muttafaq alaih ya dikatakan yanzilullahu ila sama'id dunya fi kulli lailah. Ya. Idza yabqa sulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ini semasa sepertiga malam yang ketiga. Sepertiga malam yang ketiga. Jadi dari mulai Isya sampai subuh bagi tiga. Nah, sepertiga yang ketiga kita bilang waktu sahur. Sahur itu nama waktu. Waktu sahur, waktu duha, waktu zuhur, waktu tuh. Ngapain? Makan, makan silakan. As-sahru barokah, sahur tuh berkah. Habis itu buru-buru, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat. Ya, salat 2 rakaat, minta. Nih, jadi waktu buka sama waktu sahur. Kalau mau, saya sering nih, kalau memberikan keyakinan sama orang itu sering saya bilang, kalau nggak percaya ini doa ini, nggak percaya sama Nabi ini, cobain. Minta tiang listrik rubuh, tapi jangan kena orang. Jangan nimpa rumah orang. 1 bulan doain tuh tiang listrik, rubuh. Apalagi anak manusia yang ada ruhnya. Bapak, berapa banyak ibu yang menyesal pernah melahirkan anak? Ya. Berapa banyak orang menyesal karena pernah melahirkan anak? Subhanallah. Ini nih Ramadan. Ya, besok remnya pakem ya. Kadang-kadang nggak pakem kita. Waduh, apalagi kalau panas, ampun ya. Es buah udah duluan, pakai nambah lagi ya. Warawa Juwaibiru anid dhahaki qala. Meriwayatkan Juwaibir dari sahabat Nabi Doha, beliau mengatakan, lamma ra'a Abdullah bin Zaidin al-adzana fil manami, tatkala melihat di sini maknanya mimpi ya, karena melihat dalam tidur itu maknanya mimpi. Tatkala tidur, tatkala bermimpi Abdullah bin Zaid azan. Jadi dia pernah bermimpi diazarkan kalimat-kalimat azan. Fil manami, di dalam tidurnya. Wa 'allamahu Bilalan, kemudian diajarkan kepada Bilal azan itu, panggilan kalimat itu. Fa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyas'udas satha wa yu'adzinu. Maka Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk naik ke atap bangunan Ka'bah, ya, ke atap bangunan Masjidil Haram. Suruh naik ke tempat yang tinggi. Wa yu'adzinu, kemudian azan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, ini salah satu bukti bahwa Islam itu mengadopsi hukum kejadian yang terjadi di lingkungan. Menara itu bukan bahasa Arab, manarah itu bahasa Romawi. Tempat
mercusuar ya sebagai petunjuk arah di mana tempat bersandar kapal. Nabi waktu pertama kali mengajarkan azan, Bilal disuruh naik ke atas, ke atap. Nah, akhirnya dibentuk manara. Itu namanya mengadopsi punya orang lain, kondisi yang ada di masyarakat itu. Diadopsi sama Islam. Kenapa? Penting di tempat yang tinggi sehingga jauh. Nah, loudspeaker itu sama interpretasi dari menara. Tapi menggunakan speaker jangan berlebih-lebihan. Sampai mengganggu orang juga nggak boleh juga. Ya. Itu. Yang kedua bahwa sebelum ada azan, sebelum Abdullah bin Zaid ini mimpi, azan itu dengan memukul lonceng. Pukul bedug. Ya, rebana aja dipukul. Kalau maghrib, isya, subuh, api unggun dibakar. Jadi kayu dikumpulkan dibakar. Sehingga orang dari jauh tahu, oh sudah mau sholat. Nah, ada dua orang yang mimpinya bareng. Abdullah bin Zaid. Yang kedua Umar ibnul Khattab. Mimpi diajarkan kalimah-kalimah thayyibah yang akhirnya diberi nama azan, panggilan, an-nida. Itu bukan dari Nabi itu. Yang mimpi Abdullah bin Zaid dengan Umar ibnul Khattab. Sama mimpinya. Maka Nabi katakan jadikan saja itu azan. Nah, maka lonceng, bedug, ya, api unggun semua digeser. Itu peristiwanya itu seperti itu. Bagaimana orang yang masih mempertahankan bedug di Jakarta ini? Cirebon masih mempertahankan. Di Sunda juga, di Kulon masih ada bedug-bedug gitu. Apakah boleh? Ya boleh saja karena itu cuma alat panggil. Yang penting jangan tidak azan tapi mukul bedug, itu nggak boleh. Tapi kalau dia pukul bedug dia azan boleh. Ya. Asalkan jangan lonceng karena lonceng itu tasyabbuh, ada kemiripan, ada kesamaan, ya. Nah, falam maftatahal azan, maka tatkala pertama kali dibuka azan itu, Allahu Akbar, pertama kali di kota Madinah itu, sami'u hadatan bil Madinah. Semua yang hadir di kota Madinah itu mendengar hadah. Hadah itu sautu wuqu'i syai' ats-tsaqil. Suara jatuhnya sesuatu yang berat. Jadi hadah apa artinya? Suara, kalau bahasa kita nih suara gedebug gitu. Jadi pertama kali azan diazankan itu dom, ada suara keras. Jatuhnya sesuatu yang berat. Pertama kali azan dikumandangkan oleh Bilal, semua orang mendengar hadah. Ya, jadi sautu wuqu'i syai' ats-tsaqil. Jatuhnya beban ya, benda yang berat. Seperti dum gitu. Orang semuanya dengar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma'azil hadah? Kalian tahu enggak ini suara besar ini suara apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Qala, kata Nabi menjelaskan, inna rabbakum amara bi abwabis sama. Sesungguhnya Tuhan kalian memerintahkan kepada pintu-pintu langit. Fafutihat ilal arsy. Ya, dibuka sampai dengan arasnya Allah disuruh dibuka. Li azani Bilalin, dari lantaran azannya Bilal. Jadi Bapak sekalian, yang bisa membuka
Ini nanti ada pembahasan nih, ikutin ya. Yang bisa membuka pintu langit sampai dengan ke aras itu azan. Masih ingat dulu? Ya, dalam hadis yang kita bacakan bahwa salah satu doa yang la turaddu ma bainal azani wal iqamah. Antara azan dan iqamah itu tidak ditolak doa orang itu. Kenapa? Karena azan itulah yang membuka. Waktu itu dizahirkan. Tebung gitu kira-kira. Dan buka semua itu pintu. Sampai arasnya Allah naik ke atas itu tanpa ada batas. Ini sekarang udah tahu nih, tapi giliran azan nanti kita dibikin lupa. Ya, waktu azan kita lebih memikirkan yang di depan kita ini. Kadang-kadang nggak pakem rem kita itu nggak pakem. Ini Pak nih, saya juga nggak tahu nih kebetulan pembahasannya cocok ya. Nah sekarang nih ada pertanyaan gini, itu kan Bilal yang azan. Kalau yang azannya orang Batu Sari gimana? Apakah sama dibuka? Nah ini pembahasannya. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hadza li bibalin khasatin aw lil muazzinina ammah. Ini untuk Bilal secara khusus atau orang muazzin pada umumnya. Ya kan, kalau Bilal yang azan, Bapak kita nggak bisa lawan iman kita, lawan Sayyidina Bilal nggak kalah, nggak bisa menang kita Pak. Kita nih satu masjid ditimbang sama Bilal, masih beratan Bilal. Bilal itu kan budak. Waktu dia masuk Islam itu, kata yang punya, bunuh aja nggak apa-apa, tapi jangan langsung mati, disiksa dulu supaya orang bisa jadi ya efek jerah. Maka Bilal di dadanya di tengah panas ditaruhin batu besar. Lama nggak mau berbalik juga, tambahin batu lagi, tambahin batu lagi, yang menurut ukuran itu sesak, udah mati deh. Jadi ini buat kelebihan ini buat Bilal apa muazin semua. Artinya kalau memang semua kan kita bisa manfaatkan gitu. Ya. Qal balil muazzinina ammatan. Ya, maka beliau menjawab bahkan untuk muazzin secara keseluruhan. Jadi mau siapa saja yang azan, di mana saja dia azan, pintu langit 7-7-nya dibuka sampai tembus ke arasnya Allah. Kita kadang-kadang perhatian kita itu sama azan hanya maghrib doang. Bahkan kita suruh tanya istri kita, anak kita, udah azan belum? Gitu. Kenapa? Bukan mau sholat, bukan. Mau apa? Mau buka. Nah, sekarang kita punya atensi ya. Jangan lupa azannya dijawab. Habis itu baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Terus setelah itu doa. Terutama anak, keturunan yang hajatnya belum punya pekerjaan tetap, belum punya pendapatan yang cukup, belum punya rumah, yang masih jomblo, ya minta. Ya. Kalau jomblo azan sekalian, sekalian. Jangan maaf yang azan aki-aki, jangan, sianan. Subhanallah. Fa inna arwahal muazzinina ma'a arwahi syuhada'i.
Sesungguhnya arwah-arwah para muazin ketika dia sudah meninggal dikumpulkan bersama arwah-arwah para syuhada. Yang mati di medan perang itu arwahnya dikumpulin. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Ketika datang hari kiamat memanggil seorang pemanggil dari malaikat. Ainal muazzinun? Mana yang dulu suka azan, yang mana? Dipanggil nih khusus. Ya, ainal muazzinun fayuqumuna ala kathabanil miski wal kafur. Maka berdiri mereka, para muazzin itu bangkit dari kuburnya itu ala kathabanil miski wal kafur. Kasban itu maknanya gubar, debu. Bangkit dia dari kuburannya itu penuh dengan debu-debu yang debunya itu kualitasnya itu wanginya seperti minyak misik. Wal kafur, ya, kafur barus tuh yang dimaksud itu kafur, ya, untuk wewangian jenazah. Jadi tanahnya wanginya seperti itu. Muazzin nih, ya, jadi luar biasa. Ya. Jangan lupa ya, doa. Jadi banyak tuh ya, ketika azan dia baca, kemudian dia berdoa. Kemudian ketika dia berbuka, setelah batal, dia potong sebentar, dia minta kepada Allah. Dan yang mesti disyukuri itu yang dia makan itu punya Allah. Yang dikirimkan ke mejanya dia. Bukan uangnya dia, bukan tenaganya dia. Gak bisa. Nah, yang ketiga, sahur. Insya Allah nih masih ada 27 kali sahur lagi. Ya. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Meriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasul, khamsatun laisa lahum salatun. Ada 5 golongan laisa lahu salatun yang tidak ada bagi mereka itu nilai salatnya. Jadi kalau dia salat, nilai salatnya tidak ada. Almar'atus sakhitatu ala zaujiha. Yang pertama, seorang wanita yang membenci suaminya. Marah. Selama dia masih marah, maka sholatnya tidak bermakna. Kewajibannya gugur tapi nggak ada nilai. Ya. Jadi sholatnya diterima karena dia melakukan kewajiban, tapi tidak ada nilainya bagi si wanita. Kita pernah nggak lagi mau makan bini kita marah gitu? Ya kita mesti sabar ya. Tapi dia ibadahnya tergantung. Ya. Wal abdul abiku min sayyidihi hatta yarji'a. Wal abdul abiku, budak sahaya yang lari min sayyidihi dari tuannya. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali kepada Tuhan, kepada tuannya. Budak dalam Islam itu diatur, dia nggak boleh lari dari tuannya, tapi dia bisa memerdekakan dirinya dengan membuat perjanjian, namanya mukatab. Ya, jadi bukannya dengan cara lari. Wal masarimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Wal masarim maknanya al-qati, orang yang memutuskan hubungan. Alladzi la yukallimu akhahu, yang tidak berbicara kepada saudaranya fawqa salasati ayyamin, lebih dari 3 hari.
Jadi marah diatur, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kemarin mulai marah jam berapa, hari apa itu? Ingat nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari kita belum baikan, maka kita termasuk sholat kita cuma menggugurkan kewajiban tapi tidak ada nilai. Wa mudminul khamri, orang yang terus menerus minum khamar, mudmin, terus menerus. Ya, saya di daerah saya ada orang minumnya, maboknya 24 jam. Jadi saya belum pernah ngelihat dia nggak mabok gitu. Dari kecil, dari saya mulai ingat, kita mulai ingat bermasyarakat umur berapa? 14, 15 lah baru jelas gitu. Sampai saya tua itu, saya belum pernah lihat dia nggak mabok. Mabok terus. Suatu saat mungkin ada juga kesadarannya. Dia bilang, Riz doain gue dong, gue pengen sadar nih. Ya, maka saya bilang, nama lu Gantiwan. Emang apa? Naswan itu artinya pemabok. Lu tiap hari dipanggil pemabok, pemabok. Oh gitu? Iya, ganti nama lu. Ganti Gunawan. Bapak saya sekalian, jadi jangan sembarangan ngasih nama. Jangan gini, ini kan dari Al-Quran. Oh iya, jangan. Dan dekat-dekat rumah saya juga ada ibu-ibu, nenek-nenek, namanya syayatin. Biangnya setan. Jangan dibilang ini kan Al-Quran. Jangan begitu. Ya, jadi mau ngasih nama merem gitu, buka Quran. Syayatin. Nah, yang menariknya nih, waktu dia pergi haji, orang di Mekah ketawa semua. Syaitan Yahud, setan pergi haji. Ya, aneh. Wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum lahu karihun. Nah, yang keenam, imamu qaumin, imam di satu kaum, di satu daerah. Imam itu yusalli bihim, mereka bersolat bersama masyarakat, wahum lahu karihun, dan masyarakatnya nggak suka sama imam itu. Jadi imam kalau nggak disukai sama masyarakat, jangan jadi imam. Sholatnya kan yang lainnya gerundel gitu. Nah ini imam kayak gini gitu, imamnya nggak bagus. Nah ini yang sportif ya, artinya penilaiannya juga harus proporsional. Kalau umpamanya di masyarakat taraweh nih, ada makmum bilang ini, gua imam ini gua nggak demen nih, kenapa lama? Gitu. Oh itu nggak boleh, itu mas selera. Itu selera, itu nggak termasuk. Yang dimaksud dalam hadis ini, si imam itu melakukan perbuatan tercela di masyarakat, tapi masih tetap saja jadi imam. Kan ada ya masjid-masjid mau diberhentiin, masjid bapaknya yang wakafin, ya, tetapi pekerjaannya orang udah tahu dan maunya jadi imam mulu gitu. Saya termasuk dimintai pendapatnya, pusing juga itu. Ya. Masa wakaf bayarin aja, kan nggak mungkin juga. Ya. Nah, jadi nggak boleh jadi imam, tapi imam itu tidak disukai. Nah, termasuk imam yang di situ banyak orang ahli Quran. Dia sebenarnya bacaannya belum memenuhi kriteria sebagai qari. Qori itu bukan qori dalam pengertian yang sekarang. Belum dalam pengertian itu. Nggak boleh. Karena yang suaranya, yang bacaannya bagus, kecewa. Ya, makharijul hurufnya belum bagus. Ya. Nah inilah 5 yang sholatnya itu nggak ada nilai. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala,
Berkata Al-Faqih rahimahullah, karahiyatul qaumi ala wajhain. Ketidaksukaan satu kaum itu dilihat dari dua cara, dari dua jalan. In kanat karahatuhum li fasadin fihi. Apabila ketidaksukaan mereka li fasadin fihi karena ada kerusakan ya pada si imamnya itu tadi. Au kana lahnan bil qiraati, atau bacaannya itu lahnan lil qiraah, tidak tepat menurut bacaan yang sebenarnya. Lahnan itu pelok, apa itu kelu, jadi bacanya itu enggak pas, itu namanya lahnan. Wahum yujiduna ghairahu, tapi mereka mendapati ada selain dia gitu loh. Yang lain yang lain masih ada, tapi itu juga yang dipakai. Au kana fil jamaati man huwa a'lamu minhu, atau di kelompok jamaah itu ada yang lebih alim dari dia. Fahadzal ladzi yakrahu wa qaryalahu ayu ammihum, ya ayya ummahum. Inilah ya imam yang dibenci dan mereka benci kepada imam itu, ayya ummahum, mengimami mereka itu. Ya, bisa jadi karena bacaannya yang tidak bagus. Yang kedua, bisa jadi masih ada orang lain yang lebih bagus. Wa in kana karahiyatuhum li'annahu ya'muru bil ma'rufi wa yubghidunahum. Apabila kebenciannya masyarakat itu li'annahu, oleh karena si imam ya'muru bil ma'rufi, imam itu memerintahkan yang baik, wa yubghidunahu, dan masyarakat membencinya. Aulil hasadi, atau ada hasud di kalangan masyarakat itu kepada si imam. Walaysa fil jama'ati man huwa a'lamu minhu, dan di jamaah itu tidak ada orang yang lebih alim dari imam itu. Fakarahiyatuhum batilatun, maka kebencian masyarakat itu batal, enggak dinilai. Kenapa? Itu mah dengki, itu mah hasud, itu mah mereka karena dilarang tapi enggak mau gitu. Imam itu ngajarin jangan minum, ya, jangan judi, jangan ini dan jangan itu umpamanya. Kemudian orang itu yang menghasut masyarakat jadi nggak demen sama imam, itu nggak termasuk. Ya. Walahu ayya ummahum, bagi si imam itu tadi boleh mengimami mereka itu, wa in raghima anfuhum, meskipun ini raghima anfuhum ini istilah orang naik onta. Orang naik onta jatuh, ontanya lompat-lompat gitu, kira-kira jatuh. Jatuhnya hidung duluan, berdarah-darah, penuh dengan debu. Nah, itu namanya raghiba anfu. Jadi istilah, walaupun mereka itu marah gitu maksudnya, walaupun mereka itu marah, walaupun mereka itu benci, imam itu berhak jadi imam. Karena ketidaksukaannya itu bukan jadi dasar alasan mereka untuk tidak menerimanya itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ya, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Warwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah annahu qala wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan dibuka. Baca klip.